Jadi ada beberapa hal yang ketika nanti kalian memilih atau membahas sebuah topik, tentunya ini berkaitan dengan judulnya itu tadi, itu yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan isu. Isu itu adalah sebuah kalau dibilang itu adalah kata kunci atau hal-hal yang berkaitan dengan important subject ya, subjek yang kalian rasa. Jadi kalian masing-masing itu kan punya atau pernah melihat sesuatu, merasakan sesuatu yang kalian rasa itu saat ini tuh sangat penting dan ingin kalian develop ke dalam sebuah desain. Dan isu itu tentu bentuknya adalah banyak, bisa yang berkaitan dengan keseharian, konteks tertentu, ataupun kalian berangkat menentukan isu itu ketika kalian sudah membaca sekian banyak hal yang berkaitan dengan teoritik ataupun hal lainnya. Kenapa isu itu menjadi penting? Satu, karena isu itu adalah yang nantinya menggenerate atau menjadikan desain kalian itu lebih memiliki makna dibandingkan ketika kalian bicara mengenai pattern atau bicara mengenai tipologi yang biasanya dibuat oleh seorang arsitek. Dan dengan adanya isu ini itu maka banyak hal yang bisa didiskusikan. Ketika suatu topik itu banyak menghasilkan sebuah diskusi dari sebuah isu, maka kualitas atau hasil dari rancanganmu itu bisa jadi itu akan memberikan banyak input bagi perbaikan-perbaikan, kemudian bagi penyempurnaan dari kualitas desainnya itu sendiri. Beberapa hal yang berkaitan dengan isu itu secara umum ya, itu biasanya berkaitan dengan domain-domain arsitektur ataupun domain-domain yang di luar arsitektur itu. Misalnya contohnya tadi sudah saya sebutkan tentang apakah kalian ini membahas yang disebut dengan image, apakah mau membahas tentang sebuah identitas, ataukah membahas tentang suatu hal yang berkaitan dengan kenyamanan ataupun energi efisiensi. Ini adalah isu-isu pokok yang biasanya digunakan di dalam arsitektur. Selain tentunya beberapa macam isu yang di luar ini ya, masih banyak lagi. Jadi bisa jadi isu yang berkaitan dengan teori tertentu dari seorang arsitek, kemudian bisa juga yang dialami dalam keseharian kalian. Cuma yang jadi masalah adalah bagaimana ketika isu itu diambil adalah di luar domain arsitektur, itu membawa masuknya ke arah arsitekturnya itu akan perlu satu step lagi atau langkah-langkah lagi yang dapat merumuskan parameter-parameter atau kriteria-kriteria yang bisa digunakan untuk merancang. Nah, bagaimana menentukan sebuah isu, kemudian sebuah topik yang menarik. Satu, brainstorm ideas. Jadi kamu memang harus brainstorming dengan orang-orang yang banyak memiliki atau punya preferensi, punya vocabulary tentang suatu isu tersebut. Harus dilakukan secara berkala ya. Tidak bisa hanya dalam satu rentang waktu yang tidak terus terjadwalkan dengan baik. Jadi kuncinya itu adalah di sini. Nah, ketika pada saat brainstorming idea ini kalian bisa menyampaikan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan apa yang ingin kalian kerjakan. Tadi apa yang dilakukan di awal itu adalah brainstorming singkat tentang isu-isu atau topik-topik yang kalian ingin selesaikan di tugas akhir. Sampaikan aja nanti ke dosen pembimbingnya, ini saya punya isunya ini, kemudian problemnya ini. Terus saya ingin mengembangkan topik ini itu karena apa dan bagaimana korelasinya dengan arsitektur. Itu harus kalian sampaikan. Itu berdasarkan dari apa yang kalian pikirkan dulu. Jadi kalian tidak bisa datang ke pembimbing itu justru balik bertanya, Pak, isu saya apa? Pak, saya harus mengerjakan apa? Silahkan membawa banyak hal, silahkan membawa keraguan-raguan kalian. Jadi tadi ada beberapa yang masih mencoba mengeksplor ya, masih ragu-ragu kira-kira apakah ini yang harus saya kerjakan. Nah, itu kuncinya adalah segera datangi pembimbing atau bisa juga brainstorming dengan kelompok-kelompok satu pembimbingannya atau dengan rekan-rekan yang lain untuk tahu kira-kira mana yang lebih tepat atau lebih pas untuk kalian kerjakan. Karena kuncinya gini, ketika kalian menentukan, ini kan
proposal tugas akhir ini kan sebuah riset sebenarnya. Kita melakukan sebuah riset itu harus satu yang memang ingin benar-benar kita ketahui dari kita sendiri. Jadi interest dari kita itu penting. Apa yang ingin kita kerjakan. Kalau dari awal saja itu sudah tidak punya interest terhadap suatu topik atau suatu isu, itu nanti akan kesusahan bahkan untuk membawanya ke dalam sebuah ranah brainstorming pun ke pembimbing maupun ke rekan-rekanmu, itu juga akan susah. Jadi pastikan dulu bahwa apa yang ingin kamu kerjakan itu adalah suatu hal yang memang benar-benar kamu pikirkan dan kamu inginkan untuk dikerjakan. Nah, bagaimana menuliskan sebuah isu? Itu ada 3 hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan misinya apa sih? Jadi ada sebuah yang disebut dengan mission statement atau pernyataan tentang misi dari isu itu apa. Kenapa kamu mengambil isu itu dan bagaimana mengaitkannya dengan hubungannya dengan arsitektur. Kemudian yang kedua, kamu bisa tuliskan kira-kira parameter apa saja yang nanti akan dikerjakan atau diselesaikan atau yang dibahas dari isumu itu untuk nantinya dibawa ke ranahnya problem solving. Jadi ini berkaitan dengan ranahnya desain nantinya. Jadi tulis saja 3 hal itu. Di awal ini kamu punya isu apa, kenapa kamu memilih isu tersebut, dan apakah atau bagaimana isu tersebut kamu bawa ke ranah yang disebut dengan problem solving atau poin-poin penting yang nanti ingin kamu kerjakan di dalam proposal tugas akhirmu ini. Tentunya yang berkaitan dengan desain. Parameternya banyak, bisa jadi parameter-parameter yang berkaitan dengan tadi hal-hal yang isu contoh misalnya sirkulasi, kemudian ruang dan sebagainya, itu menjadi salah satu poin yang harus coba kamu selesaikan. Nah, parameter, kalau bicara mengenai parameter kan tidak hanya satu, itu pasti banyak hal yang nantinya akan kamu ingin selesaikan. Nah, pentingnya di sini itu adalah bagaimana menentukan parameter yang tepat, parameter yang bisa dibahas secara luas, tapi juga tidak terlalu spesifik. Itu agak sedikit susah, makanya kenapa perlu dilakukan brainstorming. Bisa jadi nanti parameter-parameter itu justru tidak nyambung dengan konteks tertentu, dengan misi atau dengan keinginan yang kamu sudah tuliskan di awal. Ini juga yang perlu kalian lakukan. Yang pertama itu adalah baca banyak artikel yang berkaitan dengan isu, berkaitan dengan tujuan kamu mengambil isu itu, berkaitan juga dengan parameter yang ingin kamu kerjakan, bahkan sampai dengan goals yang ingin dihasilkan. Itu cari sebanyak mungkin tentang artikel yang berkaitan dengan hal tersebut. Bisa jadi kamu mencari referensi-referensi atau informasi-informasi, itu akan menemukan beberapa hal atau beberapa topik yang nantinya punya korelasi dengan isumu, yang itu nanti tentunya akan bisa menambah beberapa parameter ataupun problem solving yang bisa diselesaikan lewat rancangan itu. Kuncinya dari situ, ketika banyak baca atau mendapatkan informasi, nanti justru akan mengerucutkan atau mengarahkan beberapa hal yang berkaitan dengan isumu itu lebih terarah. Nah, makanya kenapa ketika menentukan sebuah topik atau isu itu, kalian harusnya sudah punya background informasinya. Background informasi itu tadi seperti saya katakan, bisa dari buku, bisa dari jurnal, bisa dari berita ataupun cuplikan dari internet, itu bisa saja. Bisa dari video, bisa jadi dari apapun, tapi itu yang nanti menjadi dasar kamu untuk membuat ulasan tentang isu tersebut. Tidak bisa kamu hanya bicara mengenai sebuah isu, katakanlah tadi bahwa yang dikatakan Willa mengenai tentang beton itu adalah material yang tidak ramah lingkungan. Ya kan lebih baik lagi ketika itu dibuat daya dukung. Iya betul, tentu memang kurang ramah lingkungan ya. Tapi ketika kamu punya referensinya, ini contoh saja ya, ketika kamu punya referensinya, punya jurnal yang mendukung itu, isunya itu akan semakin kuat atau membuat para pembimbingmu itu paling tidak sudah tahu bahwa kamu memang benar-benar menginginkan isu tersebut. Jadi segera saja untuk mencari
general background information tentang beberapa macam isu itu. Yang berikutnya itu fokus on your topic. Jadi ini yang saya kerjakan, saya sampaikan tadi. Coba difokuskan terhadap topik-topik yang ingin kalian ambil ya. Segera menemui dosennya, jangan sampai ragu-ragu. Dan fokusnya itu bisa jadi berdasarkan terkait dengan yang disebut dengan konteks. Kalian kan sudah belajar tentang konteks. Konteks itu bisa beraneka ragam. Ini berkaitan dengan mungkin lingkungan, berkaitan dengan kultur, berkaitan dengan time frame atau durasi waktu tertentu, berkaitan dengan disiplin bisa jadi disiplin ilmu yang sama ataukah disiplin ilmu yang berbeda, bisa juga berkaitan dengan penggunanya. Itu konteks itu perlu diletakkan juga di dalam topik atau di isunya itu supaya satu isu dan topikmu itu tadi tidak melebar kemana-mana. Jadi letakkan saja konteks tertentu. Jadi misalnya tadi rusun untuk penyandang disabilitas. Ya itu kamu sudah berusaha untuk meletakkan konteks tertentu sebagai penggunanya. Tapi kemudian isunya apa yang menjadi poin pentingnya untuk dibahas. Karena kalau kita bicara mengenai rusun saja, itu nanti arahnya atau ranahnya adalah ke area yang disebut dengan tipologi. Apakah memang itu yang ingin kamu kerjakan berkaitan dengan tipologi rusun yang konteksnya adalah penggunanya adalah seorang yang atau disabilitas ya. Nah itu yang harus didiskusikan dulu dengan para pembimbing. Kuncinya begini, di preview 1 nanti itu jangan sampai terbaca bahwa kalian itu bicara mengenai tipologi tertentu, jadi bicara mengenai fungsi tertentu dulu dari arsitekturmu. Karena yang kita inginkan, kemampuan yang kita inginkan adalah kalian bagaimana satu mengulik atau mengulas isu yang berkaitan dengan berbagai macam hal itu ke dalam sebuah ranah desain. Itu dulu yang perlu digarisbawahi. Jadi bukan yang spesifik mengarah langsung ke tipologi bangunan, bukan. Itu bisa disebutkan ketika nanti di akhir sesi mungkin ya, biasanya nanti akan ditanyakan ini nanti bangunannya itu apa. Ada yang biasanya menanyakan seperti hal tersebut, yaitu tidak masalah. Sebutkan saja opsi-opsinya. Ini bisa jadi programnya atau fungsinya itu belum secara spesifik. Kalau bicara mengenai hunian itu kan bisa macam-macam. Bicara mengenai fasilitas pendidikan, bisa macam-macam juga. Tapi yang paling penting di sini adalah kamu bagaimana membuat sebuah isu, mengambil sebuah isu, kemudian kamu terjemahkan ke dalam ranah arsitektural. Kemudian bikin sebuah list of useful keywords. Jadi bikin saja keyword-keyword yang nantinya menjadi kata kunci untuk isu, kemudian untuk mission statement-nya, untuk parameternya sampai dengan ke goals-nya. Sudah semester 7 harusnya terms kemudian sinonim kemudian key konsepnya itu sekalian sebenarnya sudah cukup punya kapabilitas ya, sudah sekian lama sekolah di arsitektur, dan tadi saya baca beberapa topik-topik judulnya itu juga sudah cukup menarik. Jadi ada beberapa terminologi, kemudian ada beberapa konsep-konsep yang coba dihadirkan di judul-judul tersebut. Be fleksibel, karena begini, bisa jadi apa yang sudah kamu tulis, apa yang sudah kamu ingin teliti, itu nanti akan menemukan beberapa bagian yang ternyata tidak terkonektif atau tidak terhubung dengan apa yang ingin kamu kerjakan. Nah, itu apa yang kalian harus lakukan? Ya, tentunya harus merubah beberapa bagian dari yang sudah kamu temukan itu untuk kamu cari lagi kembali. Ini semacam proses, semacam desain proses juga ya, kalau kita menulis sebuah riset atau proposal ini. Jadi benar-benar harus itu tadi fleksibel untuk terus mencari keterkaitan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Biasanya setelah kamu menemukan sebuah isu, kamu itu kan punya semacam pertanyaan. Ya ini mudah-mudahan nanti disetujui, nanti sore rapatnya minggu depan kuliahnya sudah berkaitan dengan ini problem, riset problem ya, riset question dan riset problem.
karena itu perlu pendalaman sendiri tentang bagaimana menulis sebuah pertanyaan tentang research ya. Nah, setelah kamu tadi menemukan atau sudah serp dengan isunya itu, biasanya nanti kamu akan punya sebuah pertanyaan-pertanyaan kira-kira apa yang ingin di riset, kemudian apa yang ingin diselesaikan. Itu penting karena itulah sebenarnya yang akan mengarahkan konsep nanti, mengarahkan bagaimana metode yang digunakan sampai nanti mengarahkan ke aspek-aspek yang berkaitan dengan arsitektur yang dipilih itu lewat pertanyaan atau research question. Jadi dari beberapa hal yang ingin kamu bahas. Jadi ini pertanyaannya apa saja sih? Kalau coba kita uras sebentar. Kalau kita bicara mengenai sirkulasi, apa yang menjadi pertanyaan risetnya? Akan ada satu pertanyaan dulu, Pak, ini sirkulasi untuk siapa? Diletakkan di mana? Ya kan? Dipasanglah konteksnya, menjadi lebih spesifik lagi. Ini sirkulasi untuk katakan saja anak kecil. Apa pertanyaannya dari sebuah sirkulasi untuk anak kecil itu? Kita mengambil lagi, baca, cari informasi, ketemulah satu. Anak kecil itu kalau dikasih sirkulasi yang linier, itu nggak sesuai. Dia harus punya sirkulasi yang sporadik misalnya, karena tipenya anak-anak ya itu biasanya lebih sering atau lebih rasa curiousnya itu lebih besar dibandingkan orang-orang yang sudah dewasa. Kamu sudah akhirnya nemu pertanyaan yang lebih spesifik lagi, bagaimana kira-kira bentuk dari atau parameter yang tepat untuk menentukan sebuah desain sirkulasi yang sporadis untuk anak kecil. Nah, menentukan research question itu juga tidak bisa semudah itu tadi. Itu kan tadi baru satu pertanyaan, baru satu research question. Tapi pendalamannya itu kan sudah lewat beberapa tahap tadi, lewat 2 tahap. Ada 2 tahap. Itu baru menemukan satu pertanyaan. Bagaimana dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain? Pak, ini apakah pertanyaannya hanya boleh satu? Sebisa mungkin itu lebih dari satu. Karena itu yang nanti akan menguji kualitas desainmu. Itu lebih bagus lagi. Kalau hanya satu aspek yang didetilkan itu bisa juga. Namun akan lebih baik ketika satu aspek yang ditanyakan itu di breakdown lagi atau dibuat turunan dari pertanyaan dari research question-nya itu. Ya ini hampir sama dengan read more your topic. Jadi bacalah berulang-ulang tentang topikmu itu. Yakinkan bahwa oh ya benar ini adalah isu yang ingin saya ambil, oh iya benar ini adalah mission atau misi yang ingin saya selesaikan, oh ini benar ini adalah parameter-parameter yang ingin saya ambil, sampai nanti pertanyaan tentang risetnya. Itu harus dibaca terus lah, harus dibaca secara kontinu. Tidak bisa kalian menulis kemudian sudah selesai diberikan saja ke pembimbing itu. Jangan seperti itu ya, harus benar-benar dibaca. Nanti biasanya kalau kalian sudah melakukan hal tersebut, akan ketemu sendiri kok, ini mana kurangnya dan sebagainya. Paling tidak mereduksi hal-hal yang sudah dibuat, kemudian menghindari beberapa kekurangan-kekurangan nantinya. Kenapa harus merumuskan sebuah riset atau riset question ya, atau pertanyaan tentang penelitiannya itu? Satu, selain tadi untuk bisa mengarahkan, yang kedua itu untuk datanya dan analisanya. Itu dari mana kita punya data itu, dari mana kita tahu bahwa datanya itu adalah tepat kalau kita tidak tahu juga tentang isu, kemudian tidak tahu juga tentang masalah penelitiannya atau riset problemnya atau riset questionnya. Itulah sebenarnya kuncinya kenapa ketika kamu meriset sesuatu, melakukan sebuah riset, itu harus ada sebuah pertanyaan dulu. Kalau begini, saya harus mengumpulkan data seperti apa sih? Data bentuknya seperti apa yang harus diambil atau dicari? Kemudian cara menganalisanya. Kalau ada pertanyaan riset seperti ini, riset problem seperti ini, gimana cara menganalisanya? Gimana caranya saya mengambil metodenya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi
pentingnya untuk menentukan research problem atau research question itu tadi. Satu, supaya mengarahkan nantinya desain kita. Yang kedua, data collecting kita itu kita tahu itu apa yang harus dikumpulkan, apa yang harus dicari, kemudian bagaimana cara mengolah datanya, tentu kaitannya dengan menganalisanya nanti. Nah, ini menentukan isu, kemudian menentukan masalah penelitiannya atau research question-nya itu juga harus diperhatikan, itu adalah seberapa besar nantinya atau apa namanya scope dari risetmu atau dari proposal desain tugas akhirmu ini yang akan kamu bahas. Jadi jangan sampai topikmu ini atau isumu ini kemudian kamu cari hal-hal yang sangat penyelesaiannya itu butuh sesuatu yang besar sekali, size-nya itu benar-benar tidak bisa diselesaikan dalam jangka waktu atau rentang waktu tertentu. Jadi biasanya nanti akan butuh waktu tambahan dan sebagainya ya, termasuk tools tambahan. Jadi usahakan saja pilih isu, kemudian cari pertanyaan-pertanyaan risetnya itu yang benar-benar termanage. Kamu bisa menentukan waktunya sekian minggu, sekian itu bisa selesai. Dan juga tentunya satu, kalau kita terlalu studinya atau topiknya itu terlalu besar, kemudian pertanyaannya itu membutuhkan jawaban yang cukup besar, hasil desain itu sangat masif, besar sekali skala dan sebagainya, itu nanti akan banyak problem-problem yang mungkin akan dijumpai. Bukan berarti kalian tidak bisa menyelesaikan, tapi sebisa mungkin cari yang tidak membutuhkan atau bisa masih benar-benar kamu rasa masih bisa dijangkau. Kuncinya adalah di itu tadi, memperkirakan kira-kira ini skupnya seperti apa sih. Nah, berkaitan dengan tadi menentukan pertanyaan dari risetnya ataupun menentukan dari isunya, memilih isunya itu kan ada yang disebut dengan ill-defined, ada yang disebut dengan well-defined. Well-defined itu bisa jadi hal-hal yang sudah berkaitan langsung dengan spesifikasi keilmuan yang pasti atau yang sudah biasa kamu pelajari. Tapi yang menjadi tantangannya itu adalah ketika kamu menentukan isu, kemudian menentukan banyak hal yang berkaitan dengan research formula tadi, itu adalah yang ill-defined, yang di luar dari isu-isu yang biasa dibahas di arsitektural. Walaupun itu bisa nantinya akan dibawa ke ranah arsitektural. Jadi ada dua hal penting yang perlu dicatat, bahwa itu ada yang disebut dengan ill-defined problem, ada yang well-defined problem. Nah, ini menjadi catatan karena nantinya biasanya yang di ill-defined problem ini dia akan punya satu step lagi untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa yang sama atau pemahaman yang sama tentang arsitektur dari ill-defined problem. Nah, ini hanya contoh-contoh saja tentang bagaimana topik itu dibahas atau topik itu dipilih ya menjadi sebuah judul proposal atau tugas akhir. Nah, contohnya ini judulnya atau topiknya judulnya itu adalah berkaitan dengan Hello Strangers. Hanya itu saja judulnya. Tapi yang dibahas oleh tentunya oleh mahasiswa pada saat itu ya, ini dari Untar, banyak berkaitan dengan bagaimana aspek-aspek pergerakan, baik itu pergerakan manusia maupun pergerakan dari vehicle atau kendaraan. Tapi ini lebih konsepnya ke pergerakan manusia dari satu titik ke titik yang lain. Nah, ini yang harus diperhatikan di view pertama. Jadi isu arsitekturalnya yang ini benar-benar dibaca ya untuk briefnya. Jadi ada yang disebut dengan isu arsitektural, ada yang disebut dengan konteks perancangan, ada yang disebut dengan data pendukung dan permasalahan perancangan. Biasanya mahasiswa itu akan kejebak di data pendukung ini. Data pendukung ini adalah sebenarnya informasi-informasi yang kamu dapat yang punya korelasi erat dengan isu arsitektural yang kamu ambil. Jadi itu masih berdasarkan dari data-data atau informasi-informasi yang berkaitan dengan isu arsitekturalnya. Jadi
apa yang mendasari itu, menurut siapa, kemudian bagaimana itu terjadi dan sebagainya. Itu yang biasanya ditanyakan, karena data pendukung ini bisa jadi ada yang menerjemahkan sebagai data-data yang berkaitan dengan aspek fisik ya, aspek fisik di konteks lingkungan atau di konteks site-nya. Belum sampai ke sana.